Hai teman-teman, apa kabar? Saya Rino Yevian akan membahas mengenai closing case dari bisnis internasional tentang ASEAN, IFC, Singapore, and Hong Kong. Pada case kali ini, kita akan membahas tentang gambaran umum dari IFC, kemudian Hong Kong, Singapura, persaingan antara hub Asia, bagaimana skenario-nya, dan pertanyaan dari closing case-nya. Yap, pertama yang akan kita bahas adalah mengenai gambaran umum dari IFC. Menurut definisi dari IMF, mengenai International Finance Corporation atau Pusat Keuangan Internasional adalah pusat layanan penuh internasional yang besar dengan sistem pembayaran dan penyelesaian yang canggih. Mereka dalam hal ini adalah IFC, melayani berbagai tujuan. Yang pertama yaitu mendukung ekonomi domestik besar dengan pasar yang dalam dan liquid di mana sumber dan penggunaan dana beragam, dan di mana kerangka hukum dan peraturan memadai untuk menjaga integritas hubungan pelaku-pelaku dan fungsi pengawasan. Asia, yang merupakan pusat manufaktur dunia, juga merupakan rumah bagi beberapa pusat keuangan atau IFC, yaitu seperti kota atau pusat di mana penyedia jasa keuangan, terutama bank, perusahaan asuransi, dan juga bursa saham. Dua di antaranya telah menjadi sangat terkenal selama abad terakhir ini, menampilkan beberapa karakteristik IFC yang serupa tetapi juga perbedaan yang substansial. Contohnya seperti negara Hong Kong dan Singapura. Keberadaan IFC bukanlah hal baru, dan tempat-tempat seperti London dan New York memiliki tradisi panjang dalam hal ini. Hub Asia yang lebih baru mengasumsikan karakteristik yang lebih menonjol untuk mencerminkan peran baru Asia yang dinamis sebagai salah satu pusat ekonomi dunia. Baik Hong Kong dan Singapura sama-sama menonjol dalam indeks pusat keuangan global. Kedua hub Asia tersebut masing-masing mewakili IFC dunia. Di peringkat ketiga ada Hong Kong dan keempat ada Singapura. Setelah urutan pertama dan kedua diisi oleh London dan New York. Selain itu, keduanya juga memiliki tempat sentral di jalur produksi dan distribusi Asia Timur sebagai pusat distribusi regional terkemuka dan lokasi penting zona perdagangan bebas yang menambah daya tariknya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah negara Hong Kong. Hong Kong atau Daerah Administratif Khusus adalah bekas koloni Inggris yang diserahkan kepada Tiongkok pada tahun 1997, yang tetap mempertahankan sistem ekonomi otonom dan independen dari daratan Tiongkok sesuai dengan rumus satu negara dengan dua sistem. Wilayah Hong Kong adalah ekonomi perdagangan terbesar ke-10 di dunia dan menempati posisi kedua di Asia sebagai penerima FDI setelah Tiongkok dan juga seringkali menjadi pelabuhan panggilan pertama bagi perusahaan barat yang mendekati pasar Asia baik untuk mengekspor barang maupun mencari sumber daya. Hong Kong dianggap memiliki karakteristik yang terpusat pada keuangannya. Hong Kong justru jelas lebih dari itu. Peran keuangannya sangat berkontribusi pada keberhasilannya sebagai pusat perdagangan dan logistik, juga pusat pameran terkemuka di kawasan ini. Dalam komposisi PDB, Hong Kong adalah ekonomi jasa yang sangat canggih, di mana sektor jasa menyumbang sekitar 90% dalam hal kontribusinya. Lebih penting lagi, jasa keuangan menempati urutan kedua dengan 16,1% dari PDB pada tahun 2011, setelah perdagangan dan logistik dan sebelum pariwisata dan jasa profesional lainnya. Hong Kong adalah rumah bagi HKEX atau Bursa Efek Hong Kong. Bursa Efek Hong Kong menempati posisi ketiga di Asia dalam hal kapitalisasi pasar di belakang dari Bursa Efek Tokyo dan juga Bursa Efek Shanghai. Dan
Bursa Efek Hong Kong juga menempati posisi ke-6 di dunia. Pada tanggal 31 Agustus 2015, Bursa Efek Hong Kong memiliki 1.810 perusahaan yang terdaftar, 920 diantaranya berasal dari Cina Daratan, yaitu saham H dan juga Red Chips, dan 788 dari Hong Kong sendiri. Tambahan penting ini telah dicapai pada akhir tahun 2014 Shanghai Hong Kong Stock Connect yang untuk pertama kalinya memberikan kesempatan kepada investor di Hong Kong, termasuk perusahaan asing, untuk mengakses melalui Shanghai atau pasar saham Cina Daratan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai Singapura. Dibandingkan dengan Hong Kong, Singapura adalah intuisi yang lebih baru yang muncul sebagai ekonomi yang terkait dengan dolar Amerika Serikat hanya pada tahun 1960-an. Sementara Hong Kong melihat ke Cina dan di bagian utara Asia Timur, Singapura justru menawarkan akses ke Asia Tenggara. Dan dari lokasi Singapura yang terletak di ujung semenanjung Malaysia, itu bertujuan untuk melayani pasar negara berkembang yang tumbuh cepat di ASEAN. Sebuah pusat perdagangan yang sesungguhnya, Singapura layaknya Hong Kong. Kini Singapura menjadi komponen kunci dalam rantai pasokan Asia, dan di atas itu menghadirkan kerangka hukum yang kuat dan juga transparan, yang telah terbukti substansial dalam menarik banyak perusahaan internasional untuk memilihnya sebagai pusat kepemilikan mereka. Fakta menawarkan keringanan pajak dan tarif rendah tentu membantu dalam hal ini. Selain itu, ini telah menjadi permulaan awal untuk apa yang menyangkut perjanjian perdagangan referensial yang semakin menjadi alat fundamental dalam perdagangan internasional dan juga berkontribusi pada keberhasilan Singapura dalam menarik perusahaan. Bursa Efek Singapura atau SGX dibentuk pada 1 Desember tahun 1999 sebagai perusahaan induk, bergabung bersama ibu kota 3 perusahaan bursa sebelumnya, yaitu Bursa Efek Singapura (SES), Singapore International Monetary Exchange (SIMEX), dan juga Securities Clearing and Computer Services Pte Ltd atau SCCS. Per tanggal 31 Agustus 2015, terdapat 773 emiten dengan komoditas derivatif menjadi bagian perdagangan yang tumbuh paling cepat. Forex juga merupakan sektor penting di Singapura yang kepentingannya terus meningkat. Pada tahun 2013, Singapura mengambil alih Tokyo sebagai bursa pertama di Asia dan terbesar ketiga di dunia setelah London dan New York. Selanjutnya yaitu mengenai persaingan antara hub Asia. Selalu ada persaingan yang berkelanjutan antara dua hub, dengan peruntungan yang terus bermutasi selama bertahun-tahun, dan juga telah menyebabkan salah satu dari mereka mengambil keuntungan dari situasi ekonomi dan keuangan dunia. Poin utamanya adalah karena ekonomi domestik mereka, dalam hal ini Hong Kong dan Singapura, agak kecil. Kedua hub dipengaruhi oleh apa yang terjadi pertama kali di pasar, yang mereka layani sebagai titik akses dan lebih secara umum oleh lingkungan keuangan lainnya. Persaingan keduanya juga terlihat tidak hanya dari sektor keuangan, tetapi terlihat di bidang jasa secara umum, terutama yang terkait dengan perdagangan internasional. Pelabuhan laut dalam mereka secara konsisten menjadi salah satu paling kompetitif dan tersibuk di dunia. Singapura memimpin dalam hal pelabuhan peti kemas, atau kedua di dunia setelah Shanghai, sementara Hong Kong menjadi tuan rumah bandara tersibuk untuk kargo internasional. Kota Singa atau Singapura dianggap sebagai lokasi yang lebih cocok dalam hal standar hidup yang unggul, kualitas hidup, lingkungan karena lebih banyak area hijau di kota, dan juga akomodasi yang lebih terjangkau. Sedangkan Hong Kong tentu lebih unggul dari saingan selatannya dalam hal bursa saham dan IPO. Hong Kong Sekuritas menduduki peringkat ketiga setelah New York dan London. Misalnya dalam 10 bulan pertama tahun 2014, Hong Kong mendapatkan
67 listing baru seharga 17,6 miliar US dollar, sedangkan Singapura hanya mendapatkan 8 listing dengan total 1,9 miliar US dollar. Manajemen kekayaan juga melihat Hong Kong yang menang, dengan 3 kali lipat jumlah miliarder yang memilih Hong Kong daripada saingannya yaitu Singapura. Selanjutnya membahas mengenai skenario. IFC saat ini adalah salah satu realitas terpenting keuangan global dan mengingat ekonomi dunia saat ini dan status pasar keuangan, ada bukti sentralitasnya akan berlanjut dan bahkan melonjak di tahun-tahun berikutnya. Hong Kong dan Singapura adalah dua IFC Asia terpenting dan mereka telah melihat relevansinya tumbuh bersama dengan yang lain. Apa yang membuat posisi mereka berbeda adalah bahwa keduanya pasti akan terpengaruh oleh keberuntungan ekonomi China seperti yang mereka alami selama ini dan bahkan lebih jika memungkinkan. Dalam kasus Hong Kong, sebagai China tidak mengherankan, pemasok utama impor, bahkan jika banyak negara memanfaatkan rezim perdagangan bebas, tanda tangan CEPA atau Closer Economic Partnership Arrangement sejak 2004 akan terus membina hubungan yang semakin erat. Integrasi ekonomi Hong Kong dengan China daratan tidak hanya di sektor manufaktur dan logistik tradisional, tetapi juga dalam jasa, yang umumnya terlarang bagi perusahaan asing. Berkat ketentuan CEPA, pemasok Hong Kong menikmati perlakuan istimewa saat memasuki pasar daratan di berbagai area layanan dan juga dapat memiliki gelar dan kualifikasi profesional yang diakui oleh China. Tidak hanya Hong Kong, Singapura juga berada pada posisi yang tepat untuk mengeksploitasi pasar Cina yang semakin sibuk, terutama untuk apa yang sudah menyangkut sektor keuangan dan juga sebagai pusat perdagangan komoditas dan valuta asing terbesar di Asia Timur. Singapura juga baru-baru ini menjadi pusat negosiasi untuk pertukaran mata uang China yang belum bisa ditukar. Hal ini semakin membuka peluang untuk bangkitnya Singapura sebagai pusat forex terkemuka di Asia Timur. Selain itu, integrasi regional yang sedang berlangsung di Asia, mulai dari kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA, hingga rencana yang lebih ambisius untuk mengintegrasikan juga China, Jepang, dan Australia dalam kerangka tersebut, akan menawarkan lebih banyak peluang bagi kedua hub tersebut untuk berkembang. Resiko terhadap Singapura dan Hong Kong dapat berasal dari ancaman eksogen atau seperti krisis keuangan global atau kejatuhan pasar saham Tiongkok baru-baru ini pada tahun 2015, atau juga dari kebangkitan pesaing lokal seperti Shanghai yang dibangun di atas titik pandang yang ada seperti logistik dan manufaktur dapat mengancam supremasi mereka. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai case question. Selanjutnya adalah pertanyaan pertama dari case. Diskusikan definisi IMF tentang IFC dan jelaskan bagaimana hal ini berlaku untuk dua wilayah Asia yang dikaji di sini. Definisi IFC menurut IMF adalah pusat layanan internasional yang besar dan juga sangat lengkap dengan sistem pembayaran dan penyelesaian yang canggih. International Finance Corporation atau IFC adalah lembaga keuangan internasional yang menawarkan layanan investasi, konsultasi, dan manajemen aset untuk mendorong pembangunan sektor wisata di negara-negara kurang berkembang. IFC melayani berbagai tujuan. Yang pertama, mendukung ekonomi domestik besar dengan pasar yang dalam dan juga liquid di mana sumber dan penggunaan dana beragam. Yang kedua yaitu kerangka hukum dan peraturan memadai untuk menjaga integritas hubungan pelaku-pelaku dan fungsi pengawasan. IFC berlaku di dua wilayah Asia yang dikaji di sini, Hong Kong dan Singapura adalah dua IFC Asia terpenting dan mereka telah melihat relevansinya tumbuh bersama dengan yang lain. Dalam kasus Hong Kong, sebagai China tidak mengherankan, pemasok utama impor bahkan jika banyak negara memanfaatkan rezim perdagangan bebas. Integrasi ekonomi Hong Kong dengan Cina daratan tidak hanya di sektor manufaktur dan logistik tradisional, tetapi juga dalam jasa,
yang umumnya terlarang bagi perusahaan asing. Berkat ketentuan CEPA, pemasok Hong Kong menikmati perlakuan istimewa saat memasuki pasar daratan di berbagai area layanan dan juga dapat memiliki gelar kualifikasi profesional yang diakui oleh China. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu jelaskan persamaan dan perbedaan struktural antara Hong Kong dan Singapura dan gambarkan kedua IFC dalam kaitannya dengan pasar keuangan dan kapitalisasi saham. Apa perbedaan paling mencolok di antara mereka? Kemudian apa poin kekuatan dan kelemahan masing-masing? Persamaan antara Hong Kong dengan Singapura adalah dua negara tersebut menjadi sebuah pusat perdagangan yang sesungguhnya. Singapura, seperti Hong Kong, kini menjadi komponen kunci dalam rantai pasokan Asia. Wilayah Hong Kong adalah ekonomi perdagangan terbesar ke-10 di dunia. Yang kedua di Asia sebagai penerima FDI setelah China dan seringkali menjadi pelabuhan panggilan pertama bagi perusahaan barat yang mendekati pasar Asia, baik untuk mengekspor maupun mencari sumber daya. Sedangkan Singapura justru tidak terpatok kepada China, melainkan menawarkan akses ke Asia Tenggara dan juga dari lokasinya yang berada di ujung semenanjung Malaysia, memiliki tujuan untuk melayani pasar negara berkembang yang tumbuh secara cepat di ASEAN. Perbedaannya yang kelihatan mencolok yaitu kota Singa atau Singapura dianggap sebagai lokasi yang lebih cocok dalam hal standar hidup yang unggul, kualitas hidup, lingkungan atau lebih banyak area hijau di kota, dan juga akomodasi yang lebih terjangkau. Sedangkan Hong Kong tentu lebih unggul dari saingan selatannya dalam hal bursa saham dan IPO. Kedua IFC tidak hanya menjadi pusat layanan keuangan, tapi juga untuk faktor lain, seperti rantai pasokan, bisnis pameran, dan pusat logistik. Terutama pelabuhan kontainer laut dalam mereka secara konsisten berada di antara 10 besar dunia. Dengan cara apa ini membantu status mereka sebagai pusat keuangan. Persaingan keduanya terlihat tidak hanya di sektor keuangan, tetapi juga di bidang secara umum, terutama jasa, yang terkait dengan perdagangan internasional. Pelabuhan laut dalam mereka secara konsisten menjadi salah satu yang paling kompetitif dan sibuk di dunia. Singapura yang memimpin dalam hal pelabuhan peti kemas dengan menduduki posisi kedua di dunia setelah Shanghai, sementara Hong Kong menjadi tuan rumah bandara tersibuk untuk kargo internasional. Dalam hal komposisi PDB, Hong Kong adalah ekonomi jasa yang sangat canggih, di mana jasa menyumbang sekitar 90% dalam hal kontribusinya. Lebih penting lagi, jasa keuangan menempati urutan kedua, 16,1% dari PDB pada tahun 2011, setelah perdagangan dan logistik, dan juga sebelum pariwisata dan jasa profesional lainnya. Sedangkan Singapura menawarkan keringanan pajak dan tarif rendah, tentu membantu dalam hal untuk menaikkan status Singapura sebagai pusat keuangan. Selain itu, hal ini telah menjadi permulaan awal untuk apa yang menyangkut perjanjian perdagangan referensial yang semakin menjadi alat fundamental dalam perdagangan internasional, serta berkontribusi pada keberhasilan Singapura dalam menarik perusahaan luar. Selanjutnya, pertanyaan terakhir dari case ini yaitu sekarang pertimbangkan bagian terakhir, apa yang ada di depan dan teliti sumber yang disediakan. Mana yang lebih menjanjikan dari segi skenario dan mengapa? Apa yang harus terjadi jika Singapura mengambil alih Hong Kong sebagai IFC terpenting di kawasan ini? Apa yang dapat dilakukan Hong Kong untuk mempertahankan posisinya yang dominan? Yang menjanjikan dari skenario ini adalah Singapura. Karena apa? Karena Singapura berada posisi yang tepat untuk mengeksploitasi pasar China yang semakin sibuk, terutama untuk apa yang menyangkut sektor keuangan dan sudah sebagai pusat perdagangan komoditas dan juga valuta asing terbesar di Asia Timur. Singapura juga baru-baru ini menjadi pusat negosiasi untuk mata uang Cina yang belum bisa ditukar. Hal ini semakin membuka peluang untuk bangkitnya Singapura sebagai pusat forex terkemuka di Asia Timur.
Selain itu, integrasi regional yang sedang berlangsung di Asia, mulai dari kawasan perdagangan bebas, ASEAN atau AFTA, hingga rencana yang lebih ambisius untuk mengintegrasikan juga Cina, Jepang, dan Australia dalam kerangka tersebut, akan menawarkan lebih banyak peluang bagi Singapura yang sedang berkembang. Singapura juga menjadi sebuah pusat perdagangan yang sesungguhnya, dan kini Singapura menjadi komponen kunci dalam rantai pasokan Asia. Dan juga, di atas itu, Singapura menghadirkan kerangka hukum yang kuat dan transparan, yang telah terbukti substansial dalam menarik banyak perusahaan internasional untuk memilihnya sebagai pusat kepemilikan mereka. Terdapat fakta juga, Singapura menawarkan keringanan pajak dan tarif rendah tentu membantu dalam hal ini. Selain itu, telah menjadi permulaan awal untuk apa yang menyangkut perjanjian perdagangan referensial, yang semakin menjadi alat fundamental dalam perdagangan internasional, dan juga berkontribusi pada keberhasilan Singapura dalam menarik perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat bagi kita semua.